Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Kamis pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka kembali kita mensyukuri kebaikan Tuhan ini dengan bersedia menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau setia atas hidup kami. Ajarkan kami untuk juga setia kepadamu Tuhan. Sehingga dalam kesetiaan itu kami tidak pernah menyombongkan diri kami, merasa mampu, kuat dan hebat, tapi kami tetap menyembah Engkau apapun keadaan kami. Sehingga dengan demikian Tuhan ada kerelaan dari diri kami untuk selalu mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Karena itu ya Allah di sorga, berfirmanlah untuk kami di saat ini, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab Daniel 4 ayat 1 sampai 27. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa-bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku, dan khayalanku di tempat tidurku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu, tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltesazar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Beltesazar, kepada orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat, maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian: di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dalam daun-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya: tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya, dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya,
dan burung-burung dari dalam dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Aku Raja Nebukadnezar, sekarang engkau Belsazar, katakanlah kepadaku maknanya. Sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsazar, tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah raja, Belsazar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsazar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku, dan maknanya atas seteru tuanku. Pohon yang tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit, dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dalam dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuanku lah itu, ia raja, tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang tuanku raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit, sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya 7 masa berlalu. Inilah maknanya, ya raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai tuanku raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia, dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang, segera sesudah tuanku mengakui bahwa sorgalah yang empunya kekuasaan. Jadi ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Demikian bacaan Alkitab kita pada hari ini, saudaraku. Kita percaya bahwa firman yang sudah kita baca bersama ini akan menjadikan kita mengerti betapa pentingnya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya.
Bapak Ibu, tema khotbah kita di pagi ini berbunyi atau dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, Allah yang Maha Tinggi. Saudaraku, tentu baik untuk kembali kita mengingat perkataan saya di khotbah di awal khotbah tadi tentang pentingnya kita mengerti akan kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena jujur kita katakan kalau Tuhan yang sangat menentukan hidup kita. Berulang-ulang dikatakan dalam renungan yang ada dari kemarin-kemarin, tetap disampaikan bahwa Tuhan yang menentukan hidup kita. Artinya apa yang ada pada kita bukan sesuatu yang bisa membuat kita menikmati kehidupan seluas yang kita inginkan. Ibarat seorang pasien ketika berobat kepada seorang dokter, di mana pasien berkata, dokter, berapapun biayanya saya akan bayar, yang penting dokter menyembuhkan sakitku supaya saya masih bisa hidup entah beberapa waktu ke depan. Tentu saudaraku, dokter di sini bukan berarti dia menjadi Tuhan atas pasien tersebut. Artinya seperti apapun obat yang diberikan oleh dokter ini, bahkan obat termahal sekalipun, kalau Tuhan bilang pasien yang diobati ini harus meninggal atau menghadap Tuhan, maka itu tidak ada yang bisa bantah. Makanya dokter yang bijak ketika pasien berkata demikian, dia selalu sampaikan pesan, Bapak Ibu berdoa ya, saya mengobati tapi Tuhan yang menyembuhkan. Ya, artinya dokter ini benar-benar menyadari bahwa Tuhan yang menentukan. Tetapi tidak sedikit juga kemudian Bapak Ibu, ada seorang dokter yang berkata, Bapak berani bayar berapa? Tergantung bayarannya saya akan sembuhkan. Tapi mudah-mudahan tidak ada ya yang dokter yang berkata demikian. Tapi tidak sedikit orang yang sombong seperti itu, gitu ya. Merasa bahwa dia bisa mengubah hidup orang, dia merasa dia bisa memprediksi nasib orang. Dia merasa dia bisa karena dia orang akan bahagia, ya. Tidak sedikit orang yang lebay seperti itu, merasa begitu hebat daripada Tuhan. Nah, saudaraku, ini yang mau diceritakan di dalam bacaan Alkitab kita tentang Nebukadnezar, seorang raja yang angkuh sombong, merasa karena kekuasaannya di kerajaannya, lalu dia bisa menentukan hidup orang dan seterusnya. Sehingga keangkuhannya membawa dia kepada malapetaka yang kemudian Tuhan perlihatkan itu lewat mimpinya. Kendati pun engkau raja, Tuhan berkata, aku akan membuat engkau merana 7 masa lamanya. Mungkin kita bisa bilang 7 tahun lamanya. Bisa dibayangkan kalau kita merana selama 7 tahun, dikatakan dalam mimpinya makananmu seperti rumput yang diberi makan kepada domba-domba. Dan masih banyak lagi kemudian hal-hal lain yang menimpa dirinya. Ini yang disampaikan oleh Daniel dalam bacaan kita kepada Raja Nebukadnezar, supaya raja bertobat dan kembali mengakui Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam penjelasan Daniel di bacaan kita, Daniel katakan kepada Nebukadnezar, kalau tuanku bertobat dan kembali mengakui Tuhan, bahwa Tuhan yang menentukan semua orang yang hidup di dunia ini, tuanku raja akan bisa kembali memangku tahta kerajaan itu. Tapi kalau tidak, maka tuanku akan binasa. Saya pikir ini menarik, khususnya untuk orang-orang yang sombong, yang tinggi hati, yang merasa mentang-mentang dan merasa lebih hebat dari orang lain. Berhenti untuk sombong, karena siapapun kita, kita bukan siapa-siapa.
Kita tidak bisa menentukan hidup kita. Cari Tuhan, andalkan Tuhan. Pasti Tuhan akan mengampuni kita. Daripada kita terus bertahan dengan kesombongan kita, toh kita juga akan sakit, kita juga akan mati. Tidak ada orang yang sombong lalu dia tidak mati. Pasti. Tapi mati dalam kesombongan, Tuhan akan tempatkan kita ke neraka, bukan ke sorga. Ini yang diceritakan Daniel kepada Nebukadnezar sebagai raja yang sombong. Coba kita lihat dalam ayat 24 sampai 27 dikatakan begini. Inilah maknanya ya raja, dan inilah putusan yang maha tinggi. Yang maha tinggi berarti Allah, mengenai tuanku raja, berarti ke Nebukadnezar. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tuanku akan dibasuh dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang segera sesudah tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Artinya, ketika Raja Nebukadnezar mau melihat rakyatnya adalah manusia yang harus dimanusiakan, disayangi, bukan ditindas, maka hukuman Tuhan bisa berubah dari petaka menjadi bahagia. Ketika Raja Nebukadnezar tidak sombong dan mentang-mentang di tahta kerajaannya, tapi betul-betul melihat bawahannya sebagai mitranya yang harus dia dukung, dan dia terlibat aktif dalam pemberian potensi di kerajaan, maka dikatakan juga Nebukadnezar akan bisa kembali memangku jabatannya sebagai raja. Bukankah pesan firman ini baik saudaraku? Untuk apa kita sombong dalam hidup ini? Untuk apa kita tinggi hati dalam hidup ini? Hanya karena kita punya pangkat, kita punya kekuasaan, kita punya kekuatan? Tidak. Sebesar apa kekuasaan kita hari ini, ada di masa di mana kita tidak berkuasa. Kalau orang bilang maaf, pensiun, ya. Sekuat apa tenaga kita di hidup ini, ada masa di mana kita lemah, mungkin dengan berjalannya umur dan seterusnya. Jadi tidak ada yang bisa kita pertahankan menjadi sesuatu yang kekal, saudaraku. Kembali ke jalan Tuhan, andalkan Tuhan. Itu tema khotbah kita. Allah yang maha tinggi, karena dia yang paling tinggi dalam hidup ini. Jangan merasa lebih tinggi dari Tuhan. Tuhan marah seperti Tuhan marah kepada Adam dan Hawa. Mari saudaraku, kita buktikan itu, karena Tuhan terus menanti kesedihan kita untuk mengakui dia sebagai Allah yang besar dalam hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami dengan firman-Mu di pagi ini. Biarlah firman ini benar-benar menjadi berkat bagi kami, di mana kami mengerti untuk tidak sombong kepada Engkau Tuhan. Hanya karena kami punya uang, kami punya harta, kami punya nama besar, terkenal dan seterusnya. Tapi apapun keadaan kami tetap merendah di hadapan-Mu. Sehingga Engkau yang melihatnya mengasihi kami. Dan kasih-Mu itulah berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan menapaki kehidupan hari ini. Sehatkan kami, kuatkan fisik kami, teguhkan iman kami. Mantapkan langkah kami demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa
hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.